Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Amsal, kitab puisi ketiga dalam perjanjian lama dan kita telah sampai di pasalnya yang ke-14. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda, mengambil buku catatan Anda untuk mencatat supaya kita memiliki kekayaan yang besar dari firman Tuhan di Alkitab. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Amin Helal, selamat datang. Selamat datang. Saudara Muin Terima Bashir, kasih. selamat Terima datang. kasih. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, ayat 1 dari pasal 14 berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Mohon berikan gambaran tentang perbedaan ini. Bahkan kitab Amsal berbeda karena memberikan instruksi yang hebat tentang keadaan rumah dan bagaimana istri harus tinggal bersama suaminya. Kita dapat menemukan dalam kitab ini 4 jenis perempuan dengan atribut yang positif dan 4 jenis lainnya dengan atribut negatif. Ada perempuan bijak yang membangun rumahnya dalam Amsal 14. Kita temukan perempuan bijak dalam Amsal 19, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Juga ada istri yang luar biasa. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kita temukan juga perempuan yang saleh. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Di sisi lain ada 4 jenis perempuan dengan atribut yang negatif. Dalam Amsal 5 kita menemukan perempuan yang terlarang. Dalam Amsal 6 kita temukan perempuan pezina yang jahat. Kita juga temukan istri yang suka bertengkar yang tentangnya Alkitab mengatakan, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Di sini dalam Amsal 14 ia membedakan antara perempuan bijak dan perempuan bodoh. Perempuan bijak membangun rumahnya melalui penundukan diri, ketaatan, dan cintanya kepada suaminya dan menghormati suaminya. Dan biarkan istri melihat bahwa dia menghormati suaminya. Ketika dia hidup untuk Tuhan dan berada dalam hubungan dengan suaminya, dia membangun rumahnya. Misalnya saja Sarah, dia menaati Abraham dan memanggilnya Tuan. Di dalam hatinya. Ya, benar. Juga Yokhebed, istri Amram, ibu Musa, adalah perempuan bijak yang bisa mengatasi ujian melemparkan anak-anak ke sungai. Tetapi perempuan bodoh itu dengan tangannya sendiri merobohkan rumahnya. Dengan tidak tunduk pada suaminya dan melakukan kejahatan. Ibu Ahasia, sang raja, adalah contohnya. Dia menasihatinya untuk melakukan kejahatan, jadi dia merobohkan rumah ini dan Ahasia tidak memerintah kecuali selama 1 tahun. Saya mendorong setiap istri untuk menjadi bijak, jadi dia membangun rumahnya bukannya menjadi bodoh dan merobohkan rumahnya. Baik, Saudara Muin ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Sekali lagi dia membandingkan antara orang yang takut akan Tuhan dan yang licik dalam jalannya. Mohon beritahu kami tentang perbandingan ini. Bahkan perilaku adalah ukuran sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan diulangi dalam kitab ini sekitar 14 kali, seolah dia ingin mengatakan bahwa inspirasi bagi perilaku orang percaya sejati dalam hidupnya adalah takut akan Tuhan. Dan Kesalehan. siapapun yang berjalan lurus memiliki satu jalan, tetapi barang siapa licik, ia tidak
memiliki satu jalan tapi jalan-jalannya. Saya dapat melihat dalam hal ini, pertama bahwa Kristus adalah teladan bagi saya. Ya, Bagaimana dia sebagai manusia hidup di bumi, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Juga saya melihat di dalam Kristus jalan yang saya jalani. Ia berkata tentang dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia menguraikan jalan bagi saya dan memberi saya contoh. Sementara saya berjalan sebagai orang percaya di jalan ini, Tuhan telah memberi saya terang sehingga saya berjalan seperti dia. Ada terang yang adalah firman Allah. Itu mengajari saya cara berjalan di jalan yang ada di hadapan saya dan ada tujuan di ujung jalan. Saya tidak berjalan sembarangan. Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Ada tujuan ditetapkan di hadapanku. Titik awal dari jalan orang percaya. Yang diasumsikan sebagai titik awal dari jalan setiap orang adalah Kristus di kayu salib. Dan titik akhirnya adalah Kristus dalam kemuliaan dan diantaranya perilaku saya dikaitkan oleh firman Allah. Dan takut akan Tuhan yang matanya tertuju kepada saya. jadi yang menentukan perilaku seseorang dalam hidup adalah asal mula perilaku ini. Yang akarnya terkait dengan Alkitab dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, perilakunya akan lurus. Yang akarnya terkait dengan sumber lain yang jauh daripada Tuhan, perilakunya akan licik. Berkeliaran. Benar, bahkan terkadang Perilaku kiri liciknya dan seperti terkadang ular. kanan. Perilakunya licik, seperti ular. Benar. Seperti yang dikatakan Alkitab, keturunan ular Dia beludak. pikir perilaku licik ini akan membantu dia mengelak dari mata Tuhan yang melihatnya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Ketika kita membiarkan dosa mencemari hidup kita untuk waktu yang lama, kita akhirnya menyadari pentingnya dan keseriusan masalah ini dan proses pembersihan bagi kita tampaknya sulit dan juga mahal. Dan jika kita ingin menyingkirkannya, pertama-tama kita harus menyadari tingkat kerusakan yang disebabkan oleh dosa ini dan jumlah kerugian yang telah menimpa umat manusia sebagai imbalan atas penanganan kita terhadapnya. Ini adalah kehancuran yang telah kita capai dan ini adalah aib yang telah kita timbulkan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 4 berkata, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Boleh dijelaskan ayat ini? Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Amin. Sebenarnya ayat ini mungkin terlihat sulit tetapi memiliki makna yang sangat indah. Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Lembu adalah hewan yang tidak najis. Dulu lembu adalah hewan yang berguna. Hewan yang tidak najis menurut hukum dan imamat 11. Benar, Tentu ini adalah ritual kemurnian dari perjanjian lama. benar, Benar begitu? benar. Lembu bukan saja hewan yang tidak najis tetapi juga hewan yang berguna, di beberapa tempat bisa dikendarai dan digunakan untuk membajak tanah dan mengirik hasil panen. Tetapi hewan ini membutuhkan banyak pembersihan karena limbahnya banyak. Jadi siapapun yang memelihara lembu dan sapi jantan perlu membersihkan kandang setiap harinya. Beberapa orang mungkin muak membersihkannya sehingga mereka menyingkirkan lembu itu dengan cara menyembelih atau menjualnya. Ini bukanlah cara yang baik. Alkitab berkata kalau tidak ada lembu kandangnya bersih. Kosong berarti bersih. Ia bersih karena tidak ada lembu sehingga dia tidak perlu membersihkan. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Ini adalah kebalikannya. Ketika ada banyak tanaman, lembu makan dan menjadi sehat. Adapun penerapan spiritualnya, lembu adalah hewan yang tidak najis menurut hukum dalam perjanjian lama. Jadi itu adalah simbol orang percaya yang dimurnikan oleh darah Kristus. Di beberapa gereja ketika mereka menemukan beberapa orang percaya yang pembuat onar
atau memiliki kesalahan tertentu, apa yang mereka lakukan? Mereka menyingkirkan Mereka singkirkan, mereka mengusirnya. untuk membersihkan tempat itu. Mereka singkirkan untuk membersihkan tempat itu dari orang-orang percaya yang pembuat onar, dan hasilnya adalah pertemuan menjadi kosong. Kita harus sabar menanggung kegagalan satu sama lain dan memperbaiki mereka. Kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Lalu sisa ayatnya berkata, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Semakin kita penuh dengan firman Allah, kita akan menjadi semakin kuat. Benar, oke. Tentu saja hasil panen adalah hasil dari pengirikan gandum menggunakan lembu. Lembu mengirik. Jadi hasil panen datang seolah dia ingin mengatakan bahwa kita mendapat yang baik melalui pengorbanan. Korban Kristus adalah sumber hasil panen dan kepuasan dalam hidup kita. Ya. Jika tidak ada korban, maka tidak akan ada hasil panen. Tetapi keberadaan Kristus sebagai korban besar dalam hidup kita adalah sumber biji-bijian dalam hidup kita. Benar. Saudara Muin, ayat-ayat dari 9 sampai 12 memuat beberapa prinsip yang perlu kita bahas. Mohon ingatkan kami tentang semua itu. Ayat 9 berkata, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Saya akan berikan contoh untuk dijelaskan. Jika orang sakit, meremehkan penyakitnya, dia tidak merasa perlu dokter atau perawatan. Orang jahat meremehkan dosa dan pelanggaran. Akibatnya mereka menolak dokter agung dan juga penyembuhannya. Iya, Mereka menolak Kristus dan kematiannya di kayu salib. Sebagaimana Kristus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa dan Iya. pelanggaran kita. Lalu dia berkata dalam ayat yang ke-10, hati mengenal kepedihan sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Kita semua mungkin pernah mengalami bahwa ada hal lain di dalam hati kita. Apakah senang atau sedih yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tidak ada yang bisa memberitahu orang lain tentang apa yang ada dalam dirinya. Bahkan saya melihat dalam Kristus sebuah contoh yang bagus tentang hal itu juga. Dia hendak pergi kayu salib, dia berkata kepada murid di taman, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tetapi siapa yang menghargai dia? Begitu dia pergi berdoa, para murid tertidur. Mereka tidak merasakan kesedihannya maupun sukacitanya. Tapi bagiku, satu-satunya orang menjadi tempat aku berpaling untuk berbagi kekhawatiranku adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bersukacita dengan mereka yang bersukacita dan menangis dengan mereka yang menangis. Dalam ayat 11 ada perbandingan indah antara rumah dan tenda. ya. Orang jahat punya rumah, Orang lurus tetapi memiliki orang tenda. benar atau orang lurus memiliki tenda. Orang jahat memiliki rumah mewah, sedangkan orang benar memiliki tenda. Jadi terkadang kita bertanya, mengapa? Ya Tuhan, rumah ini akan dihancurkan karena dibangun di atas pasir. Tetapi orang percaya pindah dengan tenda. Karena dia orang asing dan sebentar lagi dia akan sampai di kota yang memiliki fondasi. Ini sangat menyemangati. Sebenarnya Saudara Muin, orang yang percaya tidak memiliki rumah atau stabilitas dalam hidup ini, tetapi memiliki tenda. Tenda menunjukkan bahwa perjalanan kita dengan kemanisan dan kepahitannya, Orang asing. dengan penganiayaan dan kesengsaraannya yang Karena akan saya segera bergerak begitu berakhir. cepat, tidak ada bedanya bagi saya apakah itu tenda atau tempat apapun. Sementara kita berbicara sekarang, beberapa orang yang kita cintai di beberapa negara Arab telah mengungsi ke tempat lain. Benar. Mereka dulu punya rumah, tetapi mereka harus meninggalkan dan tinggal di kamp-kamp pengungsi. Meski mereka berada di kamp-kamp pengungsi, kita ingin memberitahu mereka bahwa seluruh hidup kita adalah tenda. Anda berada di kamp pengungsi sekarang, tetapi segera kita akan mencapai rumah abadi kita. Kesaksian mereka bagi Kristus sangat besar. Ketika kita mencapai rumah kekal kita, tidak akan ada pemindahan, pengusiran, atau pembunuhan. Dan ini sangat menggembirakan. Silakan. Ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kata kunci dalam ayat ini adalah disangka. Siapa yang menunjukkan kepadanya? Entah dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah cara yang benar, atau setan yang melakukannya. Apa yang Tuhan dan Alkitab katakan tentang jalan itu? Jalan ini tampaknya benar. Tetapi jika seorang berkonsultasi dengan Tuhan atau menyelidiki Alkitab, ia akan menemukan betapa licik cara itu. Hanya ada Tuhan sendiri yang telah mengumumkan di dalam Alkitab, akulah jalan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari akhir dari jalan lain, yaitu jalan kematian. Jadi jalan yang tampaknya benar akan berakhir dengan jalan kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Benar. Saudara Amin ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dia berbicara tentang orang yang sederhana dan bijak.
Dan dikatakan bahwa yang sederhana percaya segalanya. Berbeda dengan orang yang bijak. Mohon jelaskan ayat ini. Bahkan seorang yang jauh dari Allah, yang tidak memiliki hubungan sejati dengan Tuhan digambarkan sebagai orang sederhana. Orang kaya yang tanahnya menghasilkan berlimpah dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan merobohkan lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi siapapun yang jauh dari Tuhan, sayangnya dia orang yang sederhana. Akibatnya adalah dia percaya pada segala hal. Orang yang tidak berpengalaman percaya setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Artinya, ia tidak percaya apapun, tetapi ia selalu menguji Menguji segalanya. segalanya. Ya, Alkitab menuliskan, tetapi ujilah segala sesuatu, pegang teguh apa yang baik. Tidak hanya menguji dan berpegang pada apa yang baik, tetapi bahkan dalam pertemuan-pertemuan rohani, Alkitab perintahkan ketika seseorang berbicara, kita harus menguji apa yang dia katakan dalam terang Benar. firman Tuhan. 1 Korintus 14 berkata, tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Itu sebabnya kita tidak harus percaya segalanya karena dunia ini penuh dengan kepalsuan, penipuan, dan kebohongan. Tapi kita harus menguji dan memeriksa semuanya untuk mengetahui apakah itu cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Benar. Kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mengenai ayat yang sama, ayat 15 yang berkata orang yang tak berpengalaman, orang sederhana, percaya kepada setiap perkataan. Perjanjian baru mengajarkan kepada kita bahwa kasih percaya segala sesuatu. Begitu juga akankah saya yang sederhana jika saya percaya segalanya dengan kasih. Saya perlu penjelasan dengan poin ini. Pertanyaan yang bagus, Andrew. Bagaimana menyelaraskan dua ayat ini? Yang mengatakan kasih percaya segala sesuatu, dan yang satu ini orang yang sederhana percaya segala sesuatu. Orang yang sederhana percaya setiap kata dari sumber apapun. Dari berbagai sumber. Ada banyak sumber yang dunia tawarkan, termasuk dari penipu dan pembohong. Iblis adalah pendusta dan semua anaknya adalah pendusta, dan akibatnya semua perkataan mereka adalah dusta. Tapi kasih percaya segala sesuatu berlaku ketika ada kasih ilahi antara orang-orang percaya. Saat orang percaya berkata pada saya tidak akan periksa apa yang dikatakan, saya akan percaya padanya. Jadi kasih percaya segala sesuatu adalah yang berasal dari orang-orang kudus. Benar. Iya, Saya ingin menambahkan sesuatu untuk menjelaskan. silakan. Orang yang sederhana percaya setiap kata dari orang-orang sederhana seperti dia. Iya, Namun kasih Iya. percaya akan perkataan yang sumbernya adalah kasih. benar. Saudara Muin, ayat 21 berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Saya melihat bahwa mungkin menghina di sini adalah karena kemiskinan seseorang. Karena ayat sebelumnya berbicara mengenai orang miskin. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Seseorang mungkin dibenci karena kemiskinan finansialnya, tingkat pertumbuhannya, atau keadaannya, dan inilah dosa utama yang dibenci Tuhan. Ia berkata di sini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, dan dosa ini tidak ditujukan hanya kepada sesamanya melainkan kepada Allah sendiri, dan itulah sebabnya dosa itu mengerikan. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Kita memperhatikan dua jenis perencanaan dalam ayat 22. Merancang kejahatan dan merancang kebaikan. Ada orang-orang yang peduli untuk merancang kejahatan. Kita telah menceritakan hal ini sebelumnya di pasal 6, jika saya membacanya. Silakan. Ayat 14 yang mengatakan tentang orang jahat yang tidak berharga kesesatan ada di hatinya. Ia merancang kejahatan terus-menerus. Di sini ia berkata tentang mereka. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ada orang-orang percaya yang benar-benar peduli dengan bagaimana berbuat baik bahkan tanpa ada yang tahu. Tentu saja sikap ini sangat menyenangkan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi Merancang. merancang jenis kejahatan yang baru. Yang tidak pernah kita dengar. Mungkin jenis-jenis dari kenajisan. Ataupun gairah
keinginan jahat, ataupun pembunuhan. Bahkan ada cara-cara membunuh dan menyiksa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi ada orang yang profesional dalam merancang kejahatan. Tetapi ada juga orang-orang yang mengambil setiap kesempatan untuk merancangkan kebaikan bagi Ada banyak banyak orang. dosa yang kita lihat orang-orang sekitar kita lakukan di mana-mana, yang sebelumnya tidak ada di sana. Manusia memiliki kejahatan yang terus diperbaharui. Kita perhatikan bahwa dia yang merancang kejahatan itu tersesat. Ya, Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Semoga Tuhan membantu kita merencanakan hal yang baik agar kita dapat bertemu dengan kasih dan kesetiaan yang Ya. teguh. benar. Ayat 23 berkata tentang jeripaya dan kata-kata, dan tiap jeripaya ada keuntungan. Ini ada jeripaya yang positif, dan Tuhan tidak pernah merupakan kerja keras dalam kasih. Ada keuntungan bagi orang yang berjerih payah. Keuntungan bagi orang yang berjerih payah, dan yang paling penting, ada keuntungan karena hal itu memuliakan Tuhan Dalam sendiri. jeripaya dalam Tuhan ada keuntungan. Tentu. Banyak orang bekerja keras tapi sia-sia. Beberapa orang bekerja untuk menghasilkan kekayaan, tetapi kehilangan semuanya dalam semalam. Ada yang bekerja keras untuk mencapai posisi tinggi tetapi mereka mungkin kehilangannya dalam sehari semalam. Tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Bahwa dalam Tuhan, persekutuan tentang Tuhan, jeripayamu jeripayamu tidak sia-sia. Berjeripaya demi Tuhan akan diberi upah di bumi dan dalam kekekalan. Tidak akan sia-sia. Pasti. Barang siapa memberimu minum tidak akan kehilangan upahnya. Oke. Bahkan kita sebagai orang percaya terkadang mengalami apa yang Petrus dan para murid pernah katakan. Sepanjang malam kami bekerja keras karena mereka berjalan dengan cara yang tidak mereka konsultasikan dahulu dengan Tuhan, tidak menangkap apa-apa. Oke. Saudara Amin, mari membaca ayat yang sangat penting, yaitu ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran tidak hanya meninggikan seseorang, tetapi juga meninggikan sebuah bangsa. Bagaimana kebenaran meninggikan suatu bangsa? Beritahu kami juga tentang dosa dan kebenaran. Sebenarnya slogan ini indah sehingga kita harus terapkan sebagai individu, keluarga, gereja, dan komunitas. Kebenaran meninggikan derajat bangsa melalui perilaku yang benar, kehidupan yang lurus, keadilan, dan saling membantu. Jadi kebenaran itu meninggikan seseorang dan juga meninggikan satu bangsa. Sebaliknya dosa adalah noda bangsa. Dosa mendatangkan aib. Alkitab berkata, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa berada dalam aib dan dalam kehancuran juga. Misalnya saja bangsa Israel. Pada zaman Daud dan zaman Salomo berjalan dengan Tuhan sehingga Tuhan sangat meninggikan bangsa itu. Zaman Salomo damai sejahtera dan kebaikan menang. Tetapi kerajaan yang sama Israel pada zaman Ahab orang fasik dan juga pada zaman Sedekia menderita dalam penawanan Babel. Jadi ketika kita hidup dengan lurus, kita ditinggikan sementara dalam dosa kita mempermalukan diri dan mendatangkan aib. Oke, kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Hanya ada satu orang yang dapat merasakan kita dan begitu dekat dengan kita. Karena dia berjalan di jalan yang sama di depan kita, dia mampu membantu mereka yang sedang dicobai dan mampu bersimpati dengan kelemahan kita. Prinsip manusia sama sekali berbeda dari prinsip Allah. Banyak orang menciptakan kejahatan untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Banyak orang berpikir bahwa berpegang pada kebenaran adalah semacam kenaifan, tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Saya pikir kita telah memperoleh banyak budaya dan prinsip kita dari berbagai pemikiran manusia, bukan dari Alkitab. Saya harap saya tidak pernah membiarkan pikiran saya menyerah pada pemikiran-pemikiran yang terlalu luas dan bahwa saya melakukan yang terbaik agar terhindar dari menyerah selama Alkitab mengajarkan kita untuk merancang kebaikan. Jadi bahkan jika tampaknya tidak ada ruang untuk kebaikan, saya bisa merancang yang baik dalam setiap situasi. Oke. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, pesan ini untuk Anda secara pribadi. Tidak ada yang akan mendatangkan aib kepada Anda kecuali dosa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Alkitab tidak mengatakan bahwa kemiskinan adalah aib. Banyak orang miskin menikmati kebenaran ilahi. Dan banyak orang kaya hidup dalam nafsu dan kefasikan. Satu-satunya hal yang mempermalukan manusia bukanlah kemiskinan atau sebuah kelas sosial dalam sebuah kemiskinan. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Tetapi ketika Anda datang kepada Kristus, bertobat dari dosa-dosa, dan meninggalkan setiap pelanggaran Anda akan dipakaikan kebenaran Allah
yang ditawarkan kepada Anda melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah akan memberikan kebenaran ini kepada Anda kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. رجعلك أنا تاني من همي وكل أحزاني، رجعلك أنا تاني من همي وكل أحزاني، ودعت العالم الفاني، احفظني يا رب يسوع، رجعلك أنا تاني من همي وكل أحزاني، رجعلك أنا تاني من همي وكل أحزاني، ودعت العالم الفاني، احفظني يا رب يسوع، يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حلم دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني، يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حلم دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني. رجعلك بعد الجوع من وسط عالم موجوع، رجعلك بعد الجوع من وسط عالم موجوع، احفظني من الرجوع، واشبعني يا رب يسوع، رجعلك بعد الجوع من وسط عالم موجوع، رجعلك بعد الجوع من وسط عالم موجوع، احفظني من الرجوع، واشبعني يا رب يسوع، يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حلم دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني، يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حلم دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia, ubah dan bebaskan aku.